Halo pecinta komik, kita bertemu lagi setelah sekian lama menunggu update episode terbarunya cerita ini. Cerita sebelumnya, yaitu Wei Feng, berhasil menaikkan kultivasinya dan menyuruh salah satu muridnya untuk menghadapi Shen Li. Dan muridnya Wei Feng yang bernama Yun Fei, berhasil melukainya. Dan cerita kali ini berlanjut dengan pertanyaan Shen Li. Dia bertanya tentang apakah yang terjadi. Kenapa seorang murid bisa melukai dirinya dan apa yang sudah Wei Feng lakukan padanya? Wei Feng pun menjawab bahwa setelah dirinya memasuki tahap awal alam Suancun, maka hukum bisa diperkuat dan dilemahkan. Di mana saat serangan Shen Li menyentuh sebuah benda, maka benda tersebut juga akan menghasilkan suatu gaya reaksi yang sama. Dengan kata lain, semakin kuat serangan Shen Li maka Shen Li juga akan menerima luka yang besar. Kemudian Shen Li berkata bahwa dirinya akan menghabisi Wei Feng dan semuanya. Wei Feng pun menanggapinya dengan hanya tersenyum kecil. Akhirnya Shen Li memberitahu sesuatu. Dia memberitahu bahwa warisan pemurnian iblis Ye Feng berasal dari dirinya. Murid Wei Feng yaitu Wunian, langsung mengingat sesuatu yang terjadi sebelumnya, di mana mereka pernah menghadapi kekuatan iblis itu saat di dalam kompetisi. Lalu Shen Li kembali berkata bahwa selama ini, dirinya telah menyegel energi iblisnya ke dalam kartu penyegelan iblis. Itulah sebabnya, semua orang sama sekali tidak merasakan aura iblis dari tubuhnya. Pada awalnya, kartu penyegelan iblis digunakan untuk menyegel energi iblis. Namun belum ada seorang pun yang menyadarinya hingga saat ini. Shen Li berkata bahwa dirinya sudah berlatih cukup keras selama bertahun-tahun. Dan energi iblis yang terkumpul di dalam kartu penyegelan iblis itu langsung dia serap untuk menaikkan tingkat kultivasi dan kekuatannya. Sebenarnya Shen Li tidak ingin menggunakan cara ini untuk menaikkan kultivasinya, karena hal itu akan membuat dirinya menjadi musuh di dunia immortal. Namun kali ini, dia terdesak dan memilih untuk menggunakannya. Setelah dia menyerap energi iblis itu, muncullah suatu efek ledakan energi yang sangat besar. Saking besarnya energi itu, orang-orang dari kejauhan pun bisa melihatnya. Wei Feng tidak habis pikir. Dia bertanya-tanya kenapa penjahat di dunia ini juga memiliki cheat untuk menaikkan kekuatan dalam sekejap. Orang-orang di sekitar pun mulai terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Shen Li adalah pemurni iblis. Pak Tua Qinseng berkata bahwa Shen Li yang sekarang sudah dirasuki oleh iblis untuk melawan semua orang yang ingin melawannya. Dengan kata lain, Shen Li akan menghabisi dan membungkam semua orang yang mengetahui hal ini. Kemudian Zukin bertanya kepada Pak Tua Qinseng tentang apa yang harus dilakukan pada situasi sekarang ini. Pak Tua Qinseng pun menjawab bahwa pilihan terbaik untuk saat ini adalah lari, menjauh sejauh mungkin untuk tidak terlibat. Mendengar jawaban Pak Tua Qinseng, sebagian besar orang-orang pun ikut melarikan diri. Tapi Shen Li tidak membiarkan mereka yang ingin melarikan diri. Dia mulai menyerang orang-orang yang mencoba kabur dari tempat ini. Bahkan dia tidak ragu untuk menghabisi mereka semua. Yun Fei bertanya kepada Wei Feng, kenapa orang-orang kuat yang berusaha melarikan diri itu malah tertarik seolah-olah berbalik arah dan kemudian terkena serangan pedang dari Jenderal Shen Li. Wei Feng pun menjawab bahwa Jenderal Shen Li membalikkan beberapa hukum. Yang itu artinya, ranah kultivasinya sudah berada pada tahap akhir dari alam Suancun. Yun Fei bertanya tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Dan Wei Feng pun menjawab bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang dan bertarung lebih dulu. Kemudian Wei Feng melancarkan serangannya. Itu adalah serangan hukum alam di mana Wei Feng menambah berat tubuh dari lawannya yaitu Shen Li. Tapi Shen Li tidak tinggal diam. Dia melancarkan serangan balasan di mana dia juga menggunakan kekuatan untuk membalikkan hukum alam. Dari kejauhan, si endut mencoba menenangkan Li He yang terlihat panik saat melihat langit mulai berubah. Si endut mencoba menenangkan dirinya dan juga Li He bahwa langit itu tidak akan runtuh. Itu hanyalah kumpulan beberapa awan gelap yang hanya akan jatuh dan tidak akan menghabisi manusia. Tapi ternyata, faktanya sangat berbeda. Sesuatu yang turun dari langit itu mulai menghancurkan semuanya. Mulai dari bangunan yang tinggi dan lainnya. Melihat hal itu, para elder dari perguruan suci immortal
Dan juga iblis Swansa tidak tinggal diam. Mereka mencoba melakukan sesuatu untuk menahan awan gelap yang turun itu. Begitu juga dengan Wei Feng yang mencoba ikut menahannya dengan jurus Tahagatanya. Dari kejauhan si endut mulai merasa lega karena para eldernya dan juga masternya bisa diandalkan di saat sekarang ini. Tidak lama setelahnya, Senli terbang ke udara untuk menambah daya serang dari awan gelap yang jatuh itu. Dan tambahan serangan itu membuat Tahagata milik Wei Feng mulai retak. Tidak hanya itu saja, bahkan para elder juga langsung mengalami luka bagian dalam yang sangat parah. Wei Feng sendiri tidak pernah menyangka bahwa para eldernya akan bisa dilukai begitu mudahnya. Wei Feng merasa khawatir bahwa ini adalah akhir dari perguruannya, yaitu perguruan suci immortal. Tapi istrinya Wei Feng yaitu Muking memberitahu Wei Feng bahwa dia punya cara untuk bisa mengalahkan Jenderal Senli. Muking menjelaskan bahwa bunga dunia bawah milik Fei Wu dan kunang-kunang dunia bawah milik Wei Feng memiliki karakter yang sangat mirip. Dengan kata lain, keduanya berhubungan, yaitu sama-sama berasal dari dunia bawah. Muking menjelaskan bahwa ketika bunga itu diberikan kepada Wei Feng yang memiliki kunang-kunang dari dunia bawah tanah, maka hal itu bisa membentuk tubuh yang paling menakutkan di dunia, yaitu tubuh yang disebut Xuan Ying dari dunia bawah. Tubuh Xuan Ying dikatakan bisa membuat seseorang menguasai kekuatan hidup dan mati, ditambah dengan kekuatan untuk memerintah dunia bawah. Dengan tubuh itu, maka tidak akan ada seorang lawan pun yang bisa melawan Wei Feng. Namun, setahu Wei Feng untuk bisa mendapatkan bunga dunia bawah milik Fei Wu, maka hal itu sama saja dengan mengorbankan Fei Wu. Akhirnya Wei Feng menolak cara itu, karena Wei Feng tidak mau mengorbankan salah satu muridnya. Tidak lama setelahnya, Senli mulai menargetkan Fei Wu. Kemudian Wei Feng menggunakan jurus perpindahan untuk menukar posisinya dengan posisi Fei Wu. Lalu Wei Feng bertanya kepada Senli tentang apa alasan dia menyerang Fei Wu secara tiba-tiba. Senli pun menjawab bahwa bunga itu memiliki kekuatan yang sangat aneh, yang bisa menyembuhkan energi iblis yang ada di dalam tubuhnya. Akhirnya Wei Feng menggunakan bantuan layar biru untuk melakukan gacha pemanggilan. Dan tidak lama setelahnya, muncul seseorang di arena pertarungan. Orang itu pun langsung melancarkan serangannya ke arah Jenderal Senli. Dia adalah Xiao Xilang. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ke-7 di tahap akhir. Dan jurus pamungkasnya adalah seni pisau pemotong. Tapi menurut Wei Feng, perbedaan kekuatannya masih terlalu jauh di mana Jenderal Senli masih lebih kuat. Tidak lama setelahnya, muncul orang yang kedua dan langsung melancarkan serangannya ke arah Jenderal Senli. Orang itu adalah Biksu Wuxiang dan nama aslinya adalah Zhen Guan. Kultivasinya berada pada tingkat ke-7 di tahap puncak. Dan jurus pamungkasnya adalah 10 gaya manik tanpa kata. Tidak menunggu lama, Zhen Guan pun melancarkan serangannya yang bernama 10 teknik bentuk ledakan. Sehingga manik-manik yang dia lempar barusan langsung meledak seketika. Namun serangan itu tidak melukai Senli. Malahan, Senli bisa melancarkan serangan balasan dan mengalahkan Zhen Guan dengan sangat mudah. Tidak lama setelahnya muncul orang ketiga yang berhasil Wei Feng panggil. Orang itu muncul dan berhasil melancarkan serangan dan memotong salah satu tubuh lawannya. Dia adalah Ding Feng, memiliki gelar sebagai pedang iblis. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ke-7 tahap puncak dengan jurus pamungkasnya adalah tebasan pedang dewa. Memiliki senjata pedang dengan bentuk seperti bulan sabit. Jenderal Senli mengakui bahwa pedang yang memotong tangannya barusan adalah pedang yang sangat tajam. Tidak lama setelahnya, Ding Feng kembali melancarkan serangan yang kedua. Namun, Jenderal Senli masih bisa menyambung tangannya lalu melancarkan serangan balasan ke arah Ding Feng. Lalu muncul 2 orang lagi yang berhasil Wei Feng panggil. Totalnya ada 5 orang yang dia panggil. 2 orang terakhir yang muncul itu adalah Xiao Feng, memiliki gelar sebagai master muda ketiga dari pedang dewa. Tepatnya pedang dewa nomor 1 di dunia. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ke-8 dengan tahap setengah langkah. Memiliki jurus pamungkas yaitu aliran langit dan bumi. Dan selanjutnya adalah Dongfang. Dongfang merupakan penguasa kultus matahari dan bulan, yang merupakan kultus tingkat dewa.
Tingkat kultivasinya pada tingkat ke-8 tahap setengah langkah. Senjatanya adalah jarum dengan kemampuan yang sangat tinggi. Tidak menunggu lama, Dongfang langsung melancarkan serangannya, dan serangan jarumnya itu berhasil mengenai dan menjahit seluruh tubuh lawannya. Kemudian disusul dengan serangan pedang dewa dari Xia Ofeng. Dari kejauhan, para muridnya Wei Feng merasa bangga dan senang. Namun Wei Feng merasa sebaliknya. Wei Feng merasa bahwa serangan para elder barunya itu masih belum bisa menghabisi Jenderal Sun Li. Setelah tubuh Jenderal Sun Li terpotong, dia pun menggunakan kemampuan teknik penyatuan dari iblis untuk mengembalikan tubuhnya. Dan dalam sekejap mata, tubuhnya pun kembali utuh seperti semula. Pada awalnya Muking berpikir bahwa pertarungan ini bisa melukai Jenderal Sun Li. Setidaknya bisa mengurangi jarak kekuatan dengan lawan. Namun karena Sun Li bisa menggunakan kekuatan untuk membalikkan hukum, itu membuat dia bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan. Selain itu, tingkat penguasaan Sun Li malah semakin meningkat. Kembali ke tempat Sun Li di mana dia bertanya kepada Wei Feng apakah Wei Feng masih ada seorang ahli lainnya. Wei Feng pun menjawab, sudah tidak ada lagi. Kemudian Sun Li pun melancarkan serangan untuk memusnahkan keberadaan perguruan suci immortal. Dan ceritanya pun bersambung hingga episode barunya kembali dirilis. Tetap akan Mimin lanjutkan nanti jika episode barunya sudah dirilis.